proposalnya di sistematik proposal ya. Baik, ini kalian bisa dengar saya dengan jelas apa rame nih? Background saya rame nggak? Sakit, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh ya, jelas, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Jadi kalau Anda bisa lihat di screen di share screen, astagfirullahaladzim. Ya, sistematika proposal ini bisa kalian juga download di Google Classroom ya. Jadi monggo analisis situasi ya. Ini maksud saya. Potensi desa yang melatar belakangi program yang jenengan usulkan. Ya. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kemarin ada yang konsultasi dari Mbak Ferdi tadi tentang bentar saya lihat ini. Nah, tapi Mbak Ferdi juga sudah menyampaikan di chat terakhir itu, Mbak Ferdi itu mengatakan sudah observasi ke desa Pak, karakteristiknya masyarakat desa kebanyakan profesinya petani, sedangkan pemerintah desa sedang gencar-gencarnya menggalakkan BUMDes berupa wisata dadapan garden. Gini, saya kalau boleh cerita sedikit aja bahwa rata-rata Pemka, Pemkot, dan provinsi itu tenaga ahlinya adalah staf ahlinya untuk menurunkan dalam bentuk kebijakan itu dosen-dosen juga. Hanya begini teman-teman, kadang kalau di ilmu sosial ya, di teknik ini juga sebenarnya sangat perlu kolaborasi dengan kamu yang di sosial. Di sosial itu kita sangat mengutamakan data empiris. Nah, maksudnya adalah bagaimana data empiris itu kita ambil, ini sudah disampaikan di sistematika proposal kalian adalah analisis situasi. Jadi situasinya jangan cuman kemudian kalian observasi, tanya ke 1-2 orang. Sebentar.
Nah, baik teman-teman, ini ya, saya kembali lagi. Analisis situasi, tolong yang kemudian dari observasi, tadi saya contohkan punya Mbak Ferdi, petaninya tadi itu ditanya lagi Mbak Ferdi, petaninya itu biasa nanam apa? Pak, nanamnya nanam beras Pak ternyata, Pak nanam padi gitu. Bisa nggak Pak? Oh, saya pikir sangat bisa gitu loh. Sekarang ini kalau memang misalnya kemarin juga Mbak Ferdi sebelumnya, Pak, saya mau aquaponik sama apa tuh satunya Mbak Ferdi? Aquaponik sama apa Mbak Ferdi? Mbak Ferdi. Hidroponik, Pak. Aquaponik sama hidroponik. Nah, ini saya kebetulan terkenal dengan teman-teman Jogja nih. Ada satu komunitas yang hanya butuh lahan 100 meter persegi, bahkan kalau bisa memang 500 meter persegi, itu udah aquaponik. Aquaponiknya ya piaranya piara lele lah. Cuman sekarang ada nih komoditi lain selain lele. Misalnya kayak bawal air tawar, kemudian patin gitu. Iya kan? Nah, jadi itu nanti jadi bisa usulan. Karena memang kita tidak punya perikanan ya, tetapi nanti kalau aquaponik bisa ke situ. Jadi tolong sangat-sangat disesuaikan dengan karakter, kemudian idenya itu sedikit aja. Jadi kalian sedikit aja, kemudian lebih banyak ke bukan pengembangan ide, tapi pengembangan teknis dari ide. Begitu. Kira-kira sampai sini paham belum? Maksud saya. Paham, Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi bukan pengembangan ide ya, tetapi pengembangan teknis ide jenengan. Idenya satu aja. Kalau aquaponik ya aquaponik aja. Gitu loh. Aquaponik Pak, oke sip, aquaponik. Jadi nanti tapi disesuaikan lagi. Kira-kira kita butuh apa nih? Yang satu paling penting adalah contoh. Contohnya gimana? Misalnya begini, Mbak Ferdi di sana misalnya belum ada orang yang menerapkan aquaponik. Kalau kalian mau fokus, nah kita kalau mau merucut nih ya, kalau kalian mau fokus, bilang ke Pak Kepala Desa, Pak, bolehkah kami memberikan contoh dengan menggunakan tanah desa? Oh bisa, mau dibuat apa Mbak? Kami mau buat percontohan buat petani agar mereka melihat langsung. Jadi petani itu butuh contoh teman-teman. Makanya saya kan hal kedua yang lebih penting lagi adalah pengalaman. Kalau kalian belum punya pengalaman, ini bahaya juga sebenarnya. Kalau sudah punya pengalaman, alhamdulillah. Gitu loh. Kenapa? Karena petani akan melihat hal yang baru. Gitu. Dan memang sesuai. Aku bisa nih. Nantinya akan tanya, di situ ada sinkronisasi. Ya, jadi saya sih kalau saya pribadi, saya lebih mendorong kalian untuk memberikan contoh. Contohnya gimana? Contohnya gimana? Mbak, Mas, oleh petani. Oke, nanti minggu depan, minggu ini kami sudah mulai akan mempersiapkan Pak, karena misalnya Pak Kepala Desa sudah mengizinkan bla bla bla. Minggu depan kalian sudah mulai kerja. Diundang, setiap hari diundang Pak petani-petaninya. Kalau petani-petaninya sibuk di sawah, undang putra-putrinya. Sasar putra-putrinya. Ya, putra-putrinya disasar. Jadi mereka bisa memanfaatkan sebagian kecil tanahnya saja untuk aquaponik. Nanti syukur-syukur mereka nyaman, lalu menerapkan ke semua lahannya. Itu justru yang kita harapkan misalnya dengan mencontohkan aquaponik. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian masalah. Nanti masalah itu akan berkembang. Kalau tadi Dadapan Garden ini kan programnya kabupaten, kecamatan tinggal membreakdown saja ke para petani. Nah, misalnya masalahnya apa? Gitu loh. Pasti saya sedikit ini hipotesa lagi ya. Masalahnya adalah kurang penyuluhan, bisa jadi petaninya malas, bisa jadi hanya itu sangat bisa jadi karena
kurang luasnya menyentuh petani itu sendiri. Kemudian kurang realnya contohnya. Nah, contoh ini juga begini, kurang real dan kurang terlihat menghasilkan, gitu loh. Kalau hanya dibuat ekowisata tapi tidak menghasilkan buat mereka, ya rugi mereka. Gitu loh. Yang bagus adalah dibuat ekowisata plus menghasilkan. Begitu. Jadi mereka punya hasil lelenya, sayurnya, kemudian padinya, ternaknya juga di situ. Lalu kita buatkan program ekowisata gitu. Saya alhamdulillah punya banyak teman-teman yang sudah mempraktikkan itu sudah secara sophisticated, canggih gitu. Ya, saya pribadi tidak, tapi saya berteman dengan kelompok-kelompok yang memang membawa pembaharuan itu seperti itu di Indonesia langsung ke para petani. Dan itu sudah alhamdulillah di Jogja, di daerah Besuki Raya, saya kenal baik dengan Mbak Eka namanya, beliau langsung dari Kementerian Pertanian. Itu pun nanti saya akan ajak deh. Kalau misalnya di Tulungagung, di saya pegang di mana lagi, Bojonegoro, di Lamongan, gitu loh. Bojonegoro, Tulungagung. Jauh ya, jauh dari Mbak Eka maksudnya. Apa-apa nanti saya ajak teman yang lain. Itu bisa, monggo kerso. Ya, oke, masalah itu nanti akan berkembang ya. Di petani juga akan ada masalah-masalah yang kalian temukan, bisa kemudian dicarikan solusinya. Dengan contoh yang penting ya. Makanya pengalaman sangat penting. Rencana pemecahan masalah, teman-teman, ini nanti kalian godok dalam diskusi dan silakan dikonsultasikan dengan saya. Yang utama adalah mensejahterakan petani. Kalau itu mayoritas petani. Tolong diingat ya, mensejahterakan petani. Petani sejahtera itu tidak harus petaninya kaya, tetapi hasil yang ditanam itu ada yang memanfaatkan. Mereka sudah sangat senang, teman-teman. Ada doa dan harapan petani di padi, di sayur. Bahkan saya sekarang sedang dekat dengan petani tembakau dan petani kopi. Ada doa dan harapan. Sehingga saya juga memperlakukan tembakau, memperlakukan kopi itu apa ya, seperti ya mau bilang anak sendiri ya kayak iklan nanti ya, Malikai, kayak anak saya kedelai hitam nih, enggak lah. Cuman inilah perlakuan kami yang sangat spesial karena petani itu kalau ngomong sambil nangis. Bayangkan. Ya, petani nangis itu gimana rasanya? Dia yang melakukan, dia yang menanam. Hanya urusan cuan 5.000, 10.000 selisihnya, kemudian kita mempermainkan harga. Ini orang-orang ekonomi ngerti nih, paham nih. Pak Adam orang linguistik, bahasa kok sampai ke sana? Ya karena ada namanya business communications. Jadi kerjaan saya adalah membuat perencanaan dari identifikasi masalah dan karakteristik akar rumput yang kemudian saya tuangkan dalam sebuah executive summary. Tapi di executive summary itu bukan semata-mata berupa ini sih, berupa apa namanya, uraian. Mungkin ini akan saya contohkan sedikit. Aduh, sorry.
Ini teman-teman. Jadi saya sedikit mencontohkan. Ini contoh ya, contoh yang di lapangan yang saya lakukan dengan petani. Kalau Mbak Firdi tanya, Pak, petani Pak, karena di Tulungagung desa saya petani. Ya, oke, ini saya bentuk PDF aja biar nggak ribet. Ya, dia hilang. Ini, jadi ini sudah dalam bentuk, bisa kelihatan ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Bisa, Jadi Pak. ini sebenarnya sudah dalam bentuk produk. Sudah dalam saya bentuk produk yang produk ya, yang saya tampilkan secara apa namanya, atraktif agar orang-orang dalam waktu presentasi di depan teman-teman kebijakan itu saya bisa mengalihkan kesibukan mereka dengan smartphone-nya dan lain-lain. Ada video-videonya sebenarnya. Lalu begini, jadi strategi berdasarkan data dan studi lapangan beberapa varian tembakau unggul Madura untuk membuat jalur distribusi khusus langsung penikmat tembakau asli. Jadi ini sudah dalam bentuk produk, ini yang akan segera kami launching karena tembakau itu orang butuh. Ya, siap? Bagaimana? Siapa tadi itu? Ada yang mau disampaikan? Siapa tadi itu? Enggak ya? Ini contoh aja sih sebenarnya. Saya langsung ya. Jadi visi misinya saya jelaskan di sini. Buat Madura kembali berjaya dengan segala yang dimilikinya, potensi darat dan laut, sejarah budaya yang masih erat dipegang oleh banyak masyarakat Madura. Kearifan lokal, Bank Sepo digunakan untuk memaksimalkan emas hijau yang sudah lama menjadi salah satu komoditi unggulan masyarakat Madura. Itu untuk sesuatu yang umum sebenarnya. Nah ini visi misi yang kemudian bisa ditambahkan oleh teman-teman saya. Saya belum masukkan ke materi ini menjadi rapat tim saya. Jadi ini masih saya ini. Jadi apa sih? Lalu ini perencanaan bisnisnya. Sudah saya masukkan ke perencanaan bisnis. Ada sih kajian data empirisnya, tapi nanti saya lampirkan saja. Ini sudah dalam bentuk tadi lagi-lagi untuk di public speaking, dipresentasikan. Untuk saya presentasikan ini. Saya presentasikan. Jadi dekonstruksi ide dan konsep mata baku berdasarkan data dan kajian lapangan peroleh untuk membuat jalur distribusi. Lagi-lagi alternatif. Kualitas bagus dengan tujuan distribusi tembakau asli Madura, kualitas langsung ke penikmat tembakau untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau di Madura. Tujuannya saya sampaikan di situ. Kenapa? Ini sudah dalam bentuk lean canvas ya, bisnis canvas, bisnis model canvas. Jadi ini kalau anak-anak ekonomi dan bisnis paham nih bagaimana nih kita ada problem, exciting alternatifnya bagaimana, solutionnya, kemudian tim matrixnya siapa aja, ya channelsnya, ya networkingnya apa, advantage-nya, ya itu ya. Lalu cost structure-nya, revenue streams. Nah, SWOT-nya begini. Jadi sudah kalau saya sendiri karena saya orang bahasa dan komunikasi, jadi ini yang saya bisa lakukan, teman-teman. Ini berdasarkan kajian MPS ini. Jadi sudah observasi data primernya dari kebijakan terdahulu, datanya luar biasa ini. Jadi, busakan stabil 150.000 kilogram. Ini tadi ada kesepakatan lagi 200.000 per kilogram. Padahal ada tembakau yang harganya sangat luar biasa. 1 kilo dijual 1,5 juta sampai 3 juta. 1 kilo. Ya. Nah, kita nggak ngomongin rokok lah ya, kita ngomongin tembakau. Ini barang setengah jadi kalau teman-teman ekonomi melihat ini barang setengah jadi yang kemudian diolah. Ini kebetulan di depan saya teman-teman tim saya sedang jemur tembakau nih. Kami dikirimi 5 kuintal. Awas. 5 kuintal tembakau dari berbagai varian ini sedang diperlakukan khusus dan untuk kemudian nanti dikemas.
Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Nggak usah saya share langsung ke bawah ya, kalian bisa lihat strength-nya di sini tambahin. Ini keterbatasan juga di Pirate Funnel ya, Pirate Funnels ya. Ini juga saya kemudian ada kajian-kajian yang kemudian memang saya lakukan bersama teman-teman itu untuk sampai ke marketing. Triangle ya, segitiga marketing itu. Bagian nanti saya. Halo Bapak, Pak, saya mau bertanya. Ajar mana ini? Lanjut lagi.
Mohon maaf, itu kalau kerekam, waduh, kalian bisa dengar kekonyolan saya ya tadi. Ya, teman-teman, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke sisi slide yang berikutnya? Belum ada, Pak. Bener ya, kalau ada yang ditanyakan, tolong ditanyakan ya. Saya sangat berharap kita ada interaksi. Monggo teman-teman mahasiswa, saya sangat-sangat. Jadi prinsip saya itu mahasiswa ini adalah aset, adalah raw material kita, adalah customer kita. Jadi kampus ini adalah kami tidak hanya pengajar, tapi di sini kami juga sangat perlu memperhatikan bagaimana mahasiswa bisa menjadi bagian dari kami, dari kampus ya. Gitu teman-teman. Nah, oke. Ini bidang situ. Sebentar. Baik, saya lanjut ya. Saya lanjut ke PowerPoint berikutnya. Jadi Anda bisa lihat berikutnya adalah di rencana pemecahan masalah ini ada yang utama, ada tambahan, kemudian yang di rencana pelaksanaan kegiatan. Logbook sudah ada formatnya, ada template-nya. Monggo teman-teman ini nanti tinggal memasukkan apa yang menjadi rencana dan timeline kalian. Lalu bagi tugas ya. Bagi tugas melakukan yang adil. Kelompok ini butuh teamwork. Jadi jangan dipaksakan. Ya, tolong sekali. Dan yang ditunjuk oleh ketua itu harus bisa sangat objektif dan mengakomodir aspirasinya anggota. Saya berpesan ini kepada kalian. Agar kelompok kalian di lapangan tidak carut marut lah istilahnya. Baik, berikutnya itu karena ini proposal. Nah, lampirannya uraian materi program utama. Program utama ya. Yang utama apa? Mbak Ferdi tadi mengatakan dadapan garden di petani. Kalau memang mau aquaponik, monggo aquaponik. Lalu kalau memang aquaponik itu petani itu butuh penghasilan, yang utama adalah tidak kemudian hanya mendukung program pemerintah Tulungagung, Kabupaten Tulungagung untuk dadapan garden, melainkan yang utama adalah menambah ya kesejahteraan para petani. Itu yang utama sebenarnya. Ya, pariwisata itu menurut saya akan bisa terrealisasi kalau urusan perutnya udah beres. Setuju nggak teman-teman di situ? Teman-teman setuju nggak? Kalau petaninya masih nggak bisa makan, masa mereka mau dengan leluasa membuat aquaponik? Sulit ya, Mbak Ferdi? Iya. Sulit, Pak. Ya, sulit, betul. Jadi monggo. Kalau nanti yang dari review, kalau memang misalnya di situ ada olahraga yang bisa dikembangkan, yang bisa jadi pariwisata, misalnya balap kerbau, misalnya gitu, buffalo race. Kalau di kami punya bull race di Madura, di situ buffalo race di area pesawahan seperti yang di daerah Besuki Raya, monggo. Ya, gitu ya teman-teman ya.
Yuk, karena ini jadwalnya pentlatnya adalah proposal, silakan. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Fahri, Eh, silakan. ini kan dari kelompok kami, kelompok Lamongan 15 itu kan mengambil proyek di desa. Eh, Baik. tapi proyek yang kami ambil itu bukan mengarah ke fisiknya, Pak. Jadi kita lebih mengarah ke proyek yang dilaksanakan di desa. Salah satu contohnya itu ada kegiatan seperti kelas alam. Jadi di mana kegiatan ini tuh setiap hari Minggu diadakan oleh desa. Nah, akan tetapi dari pihak desa sendiri itu kan mungkin dari segi pemateri juga belum banyak Pak ya. Jadi kita mungkin difokuskan kegiatan di situ. Kemudian kegiatan yang satunya itu pembuatan website desa Pak. Karena desa Kendal sendiri juga belum ada website desa. Oke, oke. Baik. Mungkin eh, bisa minta saran Bapak terkait eh, program yang Baik. kami susun. Terima kasih. Terima kasih Mas Fahri. Sebentar, sebentar. Baik, kalau saya boleh ini ya, urut. Tadi Mas Fahri bertanya Mas Fahri tadi pertama ngomong tentang kelas alam. Itu tujuan yang sangat mulia Mas Fahri. Terima kasih. Tapi karena Mas Fahri menyampaikan Pak di sana belum banyak Pak orang-orang yang kemudian bisa membantu untuk kelas alam, tenaga-tenaga ahlinya. Jadi sekarang yang kita pikirkan bagaimana jenengan bisa kemudian ikut membimbing ya. Bisa jenengan minta tolong Pak Kepala Desa untuk lewat kecamatan, lewat kabupaten, untuk kemudian berjejaring dengan tim MGMP. Ya, lalu dari tim MGMP ini jenengan nanti akan dapat tenaga-tenaga ahli guru ya, tenaga-tenaga ahli guru gitu ya. Ya, tenaga-tenaga ahli guru yang memang jenengan bisa minta tolong mereka untuk secara periodik berjadwal hadir membantu program kalian. Itu yang satu, Mas. Atau alternatif lain, saya insya Allah nanti pasti menjadwalkan untuk datang, saya bisa mengisi itu. Atau juga kemudian minta nih daftar list Bapak Ibu dosen UNESA yang dari Lamongan misalnya, kemudian diundang untuk saya akan membantu memfasilitasi untuk kemudian mendukung hanya seperti misalnya datang dan mengisi sejam gitu lah, karena itu kan di kampung halaman beliau sendiri gitu ya. Nah, terus yang lain adalah website desa ini kalau saya tidak salah memang sudah merupakan ketentuan salah satu luaran dana desa ya. Nah, di situ kalian juga bisa menyampaikan secara baik kepada Pak Kepala Desa. Website ini juga sebetulnya tidak mahal. Ya, sewa hosting sama domain itu berapa sih? Kemudian kemudian usulan perencanaan anggaran gitu loh Pak. Paling jenengan hanya mengusulkan anggaran sekitar 3 sampai 5 juta gitu misalnya di tahap awal. Untuk maintenance-nya siapa tunjuk saja diberi dari desa yang akan mengelola gitu. Itu yang dipikirkan untuk web desa itu bikinnya gampang teman-teman. Bikinnya gampang, tapi yang perlu dipikirkan adalah perencanaan maintenance-nya. Ya,
Nah, teman-teman juga nanti sampai selesai KKN ingin tetap selalu mengawal, melihat, in touch, ada berita-berita baik, ada yang perlu diaspirasikan dari tulisan, monggo. Itu adalah konten-konten yang bisa kalian susun lewat tulisan. Begitu ya, Mas Fahri ya. Iya, Pak. Akan dilakukan, tetapi dengan catatan buatnya gampang, Mas. Menjaganya itu yang nggak susah. Untuk website itu ya, untuk yang kemudian kelas alam itu boleh, silahkan. Di Lamongan, kalau memang misalnya di Lamongan itu banyak hal-hal yang dari alam bisa kemudian kalian bungkus ke sektor pendidikan, itu akan sangat baik memang. Ya, tapi butuh orang-orang yang, kalau di kami itu ada ekolinguistics namanya, ecology and linguistic, lingkungan hidup dan bahasa, itu bagaimana keterkaitan keduanya itu bisa kemudian bisa apply, bisa teraplikasi di masyarakat. Gitu. Itu sudah harus tertuang dalam tidak hanya konsep perencanaan, tapi bagaimana pelaksanaannya, begitu. Ya, Pak. Terkait pelaksanaannya itu kita mengandalkan dari kemampuan teman-teman. Jadi di mana nanti setiap pertemuan itu ada berbeda-beda materi, mulai dari kerajinan membuat relief dari kaleng, kemudian mekrame, pembuatan tie dye masker, sama ini pembuatan kerajinan dari apa salah satunya logam, Pak. Boleh, silakan. Yang penting itu tadi, teman-teman tadi itu yang dibagi per satgas misalnya, mereka sudah bisa mencontohkan ya, Mas ya. Ya, mencontohkan, karena mengajarkan itu kita juga butuh contoh, Mas. Seperti tadi barusan saya nunjukkan contoh ini yang sudah saya lakukan nih, gitu. Jadi nggak cuma ngomong aja. Kalau teori saya bisa ambil dari materi-materi yang di-share oleh koordinator KKN. Nah, sedangkan saya memang sudah melakukan ini di akar rumput ya. Jadi tolong teman-temannya tadi itu sudah harus menyiapkan. Ini Pak yang akan kita bawa, Pak Kepala Desa, ini Bapak Ibu warga desa, kami menunjukkan bahwa ini yang akan kita buat, kami ajarkan di kelas alam kami, gitu misalnya. Itu Mas Fahri. Jadi jangan sampai kelompok-kelompok yang tadi sudah menyanggupi membuat kaleng, apa itu dari kerajinan kaleng, sampah logam itu tidak bisa. Ya, jadi jangan kemudian asal nyomot di internet. Ya, praktikalnya lebih sulit daripada itu, Mas. Mahasiswa S1 itu kenapa lebih banyak teori? Di KKN dan di PKL itu lebih praktikal, karena memang teori-teori tadi itu kalau kita lakukan semua, itu luar biasa menyita waktu, Mas Fahri. Tapi kalau kalian KKN itu nanti ada berapa orang? Tiap kelompok, tiap desa ini ada berapa orang? Masing-masing pembagiannya? Di kelompok kami ada 13 orang, Pak. 13 orang ini tadi kalau jenengan sampaikan ada kira-kira 3-4 hal yang mau dilakukan ya untuk kerajinan itu ya. Itu monggo, satu kelompok, satu satgas itu mau diisi 3-4 orang ya. Gitu ya. Silakan. Yang penting per kelompok itu tadi sudah punya contohnya. Gitu. Ya, kebetulan juga ada anak FBS, Pak, yang di seni. Jadi mereka yang dilakukan pada matkulnya itu diterapkan ke kelas alam. Ya, sip tuh. Ya, jadi nanti juga kalau udah jadi, saya siap tuh membantu untuk ekspor. Kalau saya menemukan pasar ya. Kalau saya menemukan pasar. Kaleng itu kan juga di urusan lingkungan hidup ya. Jadi monggo. Kebetulan tadi kalau kalian lihat ada matobaku itu kemasannya kaleng itu. Kemasannya kaleng 7 kali 5 cm. Itu karena kami ingin mereduksi bungkus rokok ya, dan ya bisa dikatakan ya Pak kok rokok sih ya, strategi selanjutnya untuk menyediakan petani. Silakan, bagus tuh Mas Fahri. Yang penting nanti dia bisa mencontohkan dan mempraktekkan di depan warga. Jadi warga juga bisa diajarin. Silakan, nanti aku kalau bisa buat video ya gampang tuh buat videonya. Nanti di YouTube nanti saya juga bisa kemas, siapa tahu
Anak FBS ini berarti muridnya ini ya, Pak Marsudi ya. Iya, Mas Fahri. Anak desain ya. Oh, kamu anaknya Pak Marsudi ya? Betul. Oh, kalau saya dari Vio, Pak. Kalau Dani yang dari Oh, seni. oh ya, dan ini anaknya Pak Marsudi berarti ya, sama siapa? Hendro. Ya. Oke. Olahraga alam apa tuh kira-kira Mas Fahri? Saya kemarin malah ketemu mau ngangkat di salah satu kabupaten di Madura itu olahraga airnya mau saya dorong. Saya udah ngomong pelatih internasional SEA Games yang di Sidoarjo, dayung, terus ada parasailing, apa lagi ya? Saya tadi di surfing itu dulu, pelatih cuma main aja, terus ya udah. Itu bagus, silakan Mas Wahri untuk desa pesan saya itu ya, karena itu nanti kaitannya dengan anggaran dan maintenance. Hati-hati sekali kalau udah ngomong masalah anggaran, tolong sangat hati-hati ya. Iya, Pak. Jadi mungkin kita cuma membantu membuatkan website, kemudian nantinya dikelola oleh pemerintah desa sendiri, Pak. Tapi membantu membuatkan website, tanggung jawab kalian sebetulnya kalau udah usul itu sebenarnya ya tetaplah suatu saat ditanya gitu, Pak gimana websitenya gitu, nah, apa yang bisa ipo lah, apa yang bisa kami bantu, nah, kalau memang websitenya itu agak mandek misalnya gitu loh, gitu aja, karena kan kalian juga bertanggung jawab ngusulin. Baik, Pak. Terima kasih sarannya. Sama-sama Mas Fahri, silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Silakan Mas, silakan Mas, apa ini Mas Rio? Saya Rio Prabandaru dari kelompok 7 KKN Tulungagung, Pak. Monggo. Menanggapi tadi yang Bapak bahas, jadi untuk kelompok 7 Tulungagung ini disarankan untuk observasi terlebih dahulu, nggih, Pak? Betul. Betul Mas, observasi artinya observasi langsung ya Mas ya, Mas Rio, observasi langsung agar nanti tahu tidak hanya karakteristiknya, tapi apa sih yang bisa kalian identifikasi dari permasalahan yang ada di lapangan. Oke Mas. Oh iya, Lalu Pak. Makasih, Pak. sama-sama, tidak perlu lama sebenarnya untuk kemudian melakukan itu. Cari 2 hari sebenarnya insya Allah sudah cukup lah. Cari 2 hari sudah cukup. Dan jadi kalau kalian misalnya misalnya kalian nanti misalnya kalian juga nanti ada kesulitan dalam proses, nah dalam observasi itu kan sudah in touch dengan para apa ya perangkat desa. Nah, perangkat desa.
Jadi asik memang teman-teman masuk ke desa itu, luar biasa. Silakan. Ya, apalagi teman-teman. Monggo teman-teman, Oh, kalau ada lagi ini Pak, terkait silakan. pembukaan pelaksanaan KKN itu Bapak hadir di lokasi atau dari kita sendiri Pak yang buka? Ini yang di Lamongan kamu Mas. Lamongan ya Mas, Mas Fahri ya. Iya Pak, Lamongan. Aku sebenarnya sangat senang Mas. Nah ini kan kadang-kadang kalau dengar aku sebenarnya berarti nggak mau nih Pak Adam. Enggak sebenarnya. Tapi kadang-kadang gini nih. Jadwalnya ini. Itu tanggal berapa Mas Fahri? Insya Allah tanggal 5 Maret Pak. Maret tanggal? 5. Itulah saya dedikan adik saya. Ya Allah, ya Rob. Nggak apa-apa Pak, nanti kalau dikoordinasikan lagi terkait pembukaannya bisa di Ah, betul. Kalau gini. Sebentar, yang Lamongan ini kelompok berapa? Lamongan berapa? 15 Pak. Lamongan 15, yang Bojonegoro Bojonegoro 10, Pak. 10, Pak. 10, yang Tulungagung? Tulungagung 7, Pak. Tulungagung 7. Oke. Baik. Ya, jadi saya tanggal 5-6 itu persiapan nikahan, nanti malam ada walimaan. Allah. Tapi gini, bolehkah kalau misalnya nanti saya juga akan izin, saya akan memberitahuan juga kepada koordinator KKN, saya minta izin yang tanggal 5 saya belum bisa hadir karena ada keperluan keluarga. Ini adik bungsu saya yang menikah dan saya sebagai yang tertua harus betul-betul bisa mendampingi. Nah, lalu insya Allah minggu depannya saya atur lagi untuk datang. Kalau ada mahasiswa yang ada di sana. Monggo nanti kalau saya menjadwalkan datang, mahasiswa yang terdekat atau memang mahasiswa ada yang di sana, alhamdulillah. Itu ya, teman-teman ya. Saya minta maaf ini, saya nggak bisa hadir untuk yang ini. Nah ini, cukup DPL dan ketua saja, nanti kalau laporan tambah kades minta terkait. Jadi ada pengumuman, teman-teman, KKN tidak usah diusahakan tidak masuk ke manajemen sekolah supaya tidak timbang tindih dengan PRP. Jadi mereka mengajar di taman baca atau di kelas alam tadi itu membantu guru buat media, sifatnya tidak prosedural atau tadi minta terhubung dengan tim MGMP, casual saja. Nah itu loh. Lalu sebabnya pengantar dari kampus ditunjukkan kepala desa. Gitu. Jadi nanti pengantar itu perlu sangat ditunjukkan agar nanti kalian memang resmi. Gitu. Itu ya. Saya senang sekali, memang ini pengalaman pertama setelah 12 tahun jadi dosen untuk KKN. Karena kemarin saya lebih banyak saya membantu bagian kerjasama, terus di tracer study, terus ada di pusat bahasa. Jadi saya bisa terhubung langsung dengan mahasiswa. Ini anak muda, harapan bangsa. Syukur-syukur alhamdulillah besok-besok 5-10 tahun lagi ada yang jadi pengusaha sukses, ada yang jadi kepala dinas misalnya, bahkan ada yang jadi menteri, syukur alhamdulillah. Ya, jadi ada kebanggaan, ada harapan dari saya sebagai dosen pembimbing KKN kalian agar apa yang sedikit yang saya berikan, kami programkan dari KKN ini bisa kemudian menjadi motivasi dan
kalian ambil hikmahnya. Siapa tahu yang di Tulungagung misalnya, dari sinilah rezeki kalian untuk masa depan, nah bisa terhubung, ya kan? Nobody knows kan? Ya, jadi nggak ada yang bisa menebak. Kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan baik, sabar karena ini masa pandemi. Nah, jadi nanti kita banyak bersyukur karena kita diberi kelebihan sebagai seorang akademisi, kalian mahasiswa yang masih banyak di sana, teman-teman sebaya kalian yang memang masih tidak punya kesempatan untuk menyambang ke kuliah, begitu teman-teman ya. Jadi ini cara kita kemudian, yuk di desa kita bantu yuk, gitu deh. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ayo. Saya senang sekali kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu. Moga-moga jawaban yang saya sampaikan itu bisa realistis, langsung ke target perencanaan bahkan pelaksanaan. Gitu. Approach applied-nya tidak hanya wordplay ya, tidak hanya permainan kata-kata ya, tapi juga dari kajian keilmuan. Teman-teman yang dari jurusan grafis tadi sudah ada, siapa tadi? Dani udah punya keterampilan, bisa saya Pak pahat logam. Ini wangil luar biasa itu. Saya bukan orang pahat, bukan orang seni, tapi saya tahu susahnya luar biasa. Dan kamu asli mana Dani? Mas Dani? Lamongan, Pak. Wong Lamongan dhewe. Saya neng Kendal kuwi duwe konco Mas Dani. Beliau itu Mas Lutfi namanya. Itu kalau kalian cari di Facebook itu, Facebooknya namanya Java Katana. Wah, luar biasa tuh Mas, canggih pahat logamnya. Jadi beliau sudah dapat lisensi membuat katana dari Jepang langsung itu. Itu udah samurai katananya itu bisa 3 level itu. Ronin, Daimyo, sama Shogun. Yang masing-masing strata itu punya 3 level katana juga. Itu detail sekali Mas, luar biasa itu. Salut saya sama beliau. Dan harganya masih harga kantong orang Indonesia. Hebat itu. Kalau kemudian dijual puluhan juta enggak. Dan Shogun itu cuma dijual sama dia ke 9-10 juta. Itu Shogun loh ya. Kalau yang Ronin itu cuma 2 jutaan. Sejuta ada, 1.800 itu. Sudah punya katana level dunia itu kita. Nah syukur-syukur Dani juga nanti kelak akan begitulah. Misalnya nempa, ngukir, asik kamu Dani. Ya, diasah aja ya Mas Dani ya, karena ini adalah hometownmu. Tempat, jadi diajari warga Lamongan, ya nggak harus kayak samurai Mas, tapi pahatan logam gitu loh. Di Madura juga ada tuh Mas pandai besi yang khas untuk buat celurit, tapi sekarang sudah mulai terpinggirkan. Ini awakmu bikin misalnya ya, saya usul aja sih. Nanti tugas akhir untuk celurit, aku bersedia mengantarkan Mas. Tapi yang penting kamu ngurui gitu loh. Aku bersedia mengantarkan. Pamor ya, kalau dalam senjata tajam itu pamor. Pamor di keris ada, di senjata-senjata tajam ada, di samurai ada. Itu pamornya bisa kelihatan itu. Saya nggak tahu gimana cara nempanya itu. Kamu tahu nggak Mas Dani caranya begitu? Untuk yang kayak senjata gitu belum diajari sih, Pak. Untuk yang kayak besi itu kan termasuk besi tebal kan, Pak. Betul. Dosenmu ada yang bisa nggak tuh? Kayaknya sih ada yang bisa. Sopo Mas? Oh, dosen saya Bu Santi, Kajur Seni Rupa. Bu Santi bisa? Enggak, maksudnya Bu Santi bisa nempa besi.
Mas Dani. Bu Santi bisa Oh iya Pak. Kalau soal masalah besi itu masih belum paham sih Pak. Cuma karyanya beliau yang sepengetahuan saya itu relief relief logam, terus dari benda fungsi sampai benda benda untuk pajangan sih Pak. Untuk soal senjata masih belum, kurang paham sih Pak. Kurang tahu. Iya, iya. Iya, ya, oke, oke, oke. Jadi eh, ini bahasnya ke produk ya, ke senjata. Tapi kan di senjata-senjata tadi itu ada yang namanya pamor ya. Pamor itu kan merupakan ukiran juga ya. Jadi, nah, aku sih fungsional Mas Dani maksud saya. Kalau misalnya ukiran logam itu wah, sulit cari orang. Segmen Mas, kita bicara segmen ya. Segmennya sulit, ada orang suka ukiran logam. Kecuali orang-orang yang memang misalnya misalnya begini nih, saya pakai Zippo, saya pakai korek Zippo nih. Zippo ini kan bisa diukir. Di pengukir Zippo ini aku iso jaluk tolong Dani gitu. Dan aku minta tolong dong ukirin Zippoku gitu. Gitu ya Dan ya. Oh iya Pak, bisa Pak. Aku punya teman-teman nih pencinta komunitas Zippo. Kamu bisa nggak nerima orderan? Wah bisa Pak. Nah, malah seneng Dani tak kasih pekerjaan. Misal gitu. Ya Dan ya. Iya Pak, insya Allah. Ya makasih. Yondan itu urusannya nanti ke belakang. Pak Adam bisnis tok. Gue nanti rekaman ini ditilii sama Bapak Ibu dosen koordinator KKN. Wah, diajari bisnisan mahasiswa karo Pak Adam. Ya nggak selalu lah. Cuman gini, mohon maaf, tolong correct me if I'm wrong. Jadi kalian itu kuliah untuk memperbaiki, untuk mendapatkan ilmu, mengambil hikmah dari keilmuan dan proses kuliah, dan juga memperbaiki taraf hidup kan, insya Allah ke depannya. Jadi itu sebenarnya yang mungkin saya akan motivasi dari kalian. Yuk gunakan keilmuan-keilmuan kalian ini, ide-ide kecil tadi itu langsung terapkan, langsung nanti lempar ke masyarakat. Itu ya. Ini udah berapa lama nih? Udah sejam ya? Kalau tidak ada yang di ini, saya cuma akan menjelaskan yang ini tadi ya. Saya tambahin ini. Laporan ini kalian bisa lihat ya. Ini udah pernah saya sampaikan di awal, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, karena nanti ada video YouTube, videonya akan bisa insya Allah jadi dokumentasi ya. Nah kalau bisa diedit, monggo diedit. Nah saya tadi sampaikan nih, saya punya media baik, itu syukur kalian bisa kemudian nanti berikan materinya ke saya akan tulis, kemudian nanti saya akan coba bantu untuk promosikan share digital, gitu. Coba bantu ya, coba bantu. Karena nanti kita itu kan adalah hal yang baik yang kalian. Nah jangan lupa teman-teman, kalau ada yang di tiap kelompok itu ada yang jurusan ekonomi, tolong diusulkan untuk membuat koperasi. Ya, tadi Mas Dani misalnya, tadi ada nih orang-orang yang memberikan, yang mau untuk kemudian dilatih pemahat logam misalnya. Nah itu nanti buatkan koperasi agar jadi UMKM Mas dan UKM. Nah itu sustainnya Mas, sustainability-nya dipikirkan di situ ya. Oke nggak? Ya, kalau memang misalnya mereka itu adalah pengrajin-pengrajin yang dari desa, kan mereka otomatis tidak punya modal kuat, Thomas. Nah, itu maksud saya. Jadi disitulah kemudian fungsi koperasi, bantuan dari pemerintah yang masuk lewat koperasi, mereka manfaatkan untuk menjaga sustain, mengembangkan, dan lain-lain begitulah, kira-kira. Nanti ini dosen ekonomi atau dosen bahasa atau apa ini. Yuk lagi. Bentar, terus saya ini. Referensi proyek di desa ini ya. Ini KKN tematik studi program independen program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
yang isinya sebenarnya kerasionalan ya. Jadi ini sesuai aturannya. Ini tujuannya memfasilitasi mahasiswa yang punya karya besar melalui kreatifnya diwujudkan dalam sebuah proyek gagasan mahasiswa ke arah produk inovatif. Nah, berbasis riset dan pengembangan R&D, riset dan pengembangan, development, riset and development. Jadi yang D meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Ini jelas ini kalian punya ide kreatif yang kemudian bisa dikembangkan menjadi sebuah output yang inovatif dengan mengajak warga desa, akhirnya nanti kemudian kita juga Bapak Ibu dosen pendamping kalian juga mendampingi dengan pengembangan riset, lalu kemudian itu menjadi sebuah prestasi kalian. Bukan prestasi kami saja, tapi prestasi kalian. Tapi juga prestasi UNESA. Ya. Lalu ruang lingkup, nah lintas keilmuan, lintas disiplin. Teman-teman yang nanti akan kerja dalam kelompok, tolong beri ruang ada masing-masing mahasiswa yang punya keilmuan. Enjoy. Anda harus enjoy dalam melakukan KKN ini agar nanti ide-idenya berkembang dan mau ikhlas ya, ikhlas, seneng. Jadi kalau seneng ikhlas itu wah warganya juga ngerasa. Jadi jangan salah kalau misalnya kita dari hal simpel aja memberi misalnya, memberi kalau nggak ikhlas itu terasa sama yang diberi, nggak ikhlas gitu. Jadi nanti kalau turun ke masyarakat, kalau kalian kelihatan terpaksanya nggak ikhlasnya, terasa sama petani itu, terasa sama masyarakat, terasa sama warga desa. Jangan sampai teman-teman ya, please. Saya mohon. Nanti kalau kerasa kita bisa malu sama mereka, pakai nama besar kalian secara pribadi, mahasiswa dan lembaga institusi ya. Jadi ini capaian pembelajarannya, lalu kemudian SKS-nya ya ini yang 3 SKS rasa 18 SKS ya. Yuk, jadi nanti ini perencanaan proyeknya bagaimana, metodologinya apa, kita review kontrol di pengawasan. Nah, proses pengembangannya nanti biar kami bantu. Kualitas proyek ini juga bisa akhirnya nanti kita jamin. Tadi misalnya, atau tadi yang koponik, jamin nih karena ahli-ahlinya turun. Nah, juga ini nih kesehatan dan keselamatan kerja. Keamanan juga sebenarnya iya perlu dipikirkan kalau ke desa itu. Ya, sangat perlu dipikirkan. Nah, ini monggo nanti ini bisa dibaca. Ini hal yang sangat normatif, tapi ini juga bisa jadi acuan ya teman-teman ya. Jangan tidak mengacu pada hal seperti ini. Nah, di pembelajaran dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan kegiatan pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemampuan dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, pemasaran real, interaksional, kolaborasi, menilai dan kerja, target, dan pencapaiannya. Ya, meskipun tidak disampaikan secara direct secara langsung bahwa di sini kalian juga melalui kreativitas, kapasitas kepribadian, kebutuhan mahasiswa ini. Kebutuhan ini adalah kebutuhan bekerja, gitu loh. Kebutuhan untuk memperbaiki taraf hidup, gitu teman-teman. Jadi kebutuhan ini jangan dilihat kebutuhan saya nggak butuh Pak, gitu. Ya, sekarang karena masih mahasiswa. Insya Allah nanti begitu tahun depan kalian lulus, jangan sampai ya kemana-mana bawa ijazah. Ya, jadi justru dengan bersinergi dengan KKN ini kalian sudah bisa bekerja memanfaatkan keilmuan kalian. Itu. Bentar. Satu lagi teman-teman, terakhir saya akan singkat sekali ya. Tematik UNESA membangun desa, proyek di desa itu gini ya. Nah ini yang kemudian jadi ya kemandirian desa, mewujudkan kemandirian desa mandiri, solusi masa depan yang makin kreatif, inovatif, dan kompetitif. Ini memang waktu itu saya ingat Pak Rektor mengundang Menteri Kesehatan Tinggal itu kalau tidak salah. Ini memang kerjasamanya memang UNESA kemudian masuk ke desa itu di program KKN. Ya,
Tapi sekali lagi, kalau itu urusannya adalah anggaran dan BUMDes, kita perlu sangat hati-hati. Ya teman-teman ya, saya tidak akan terlalu vulgar mengatakan berapa dananya begini, berapa, kalian sudah tahu sendiri lah, bisa browsing. Cuman kadang-kadang prakteknya di lapangan itu nanti kalian bisa lihat sendiri. Makanya sangat hati-hati, harus sangat hati-hati. Ini Pak belajar 3 semester jadi belajar 3 semester 2 program studi. Ya. 6-12 bulan kesempatan dalam Islam ilmu pengetahuan. Ini membantu percepatan pembangunan wilayah desa. Ini penguatan kelompok ya, kelompok bidang lingkungan hidup, kelompok bidang ekonomi BUMDes, kelompok bidang sosial dan budaya. Monggo sama-sama dipikirkan. Ini semua masuk ke bidang yang saya lakukan sekarang ini. Proyek desa itu sama. Saya melakukan penguatan kelompok, saya juga melakukan zero waste management. Ya, saya melakukan zero waste management. Kemudian saya melakukan pengembangan kapasitas kelompok bidang sosial dan budaya. Kalau tidak percaya, saya beri contoh. Benar. Karena itu kok sekali. Masih juga ngasih contoh kepada mahasiswa agar saya nggak cuma ngomong. Kita teman-teman ya. Ya saya nggak cuma ngomong bahwa saya melakukan social training. Ada air Pak ya? Sorry. Ini teman-teman yang saya lakukan di salah satu pondok pesantren besar di Kabupaten Sumeneb, wilayah Timur Madura. Jadi memang saya punya tim yang alhamdulillah bisa melakukan praktek zero waste living ya di Alamin Perenduan Sumeneb. Jadi memang yang umum adalah hal-hal seperti ini dalam mengelola sampah. Ya, jadi saya di bagian konsep dan perencanaan, tim teknis saya itu sudah bisa mengolah sampah sampai tidak ada sisanya. Handling 3R, pirolisis. Nah, jadi di hal kayak gini sudah kami sampaikan dalam sebuah forum di Alamin dan insya Allah kita tinggal tunggu timeline untuk melaksanakannya. Kalau saya hanya menjabarkan dalam bentuk umum seperti ini, kemudian di sini daur ulang sampah membalung jadi batako atau paving menggunakan mesin. Ini mesin kami ada yang kemudian mesin yang tidak belum serumit, ya tidak serumit inilah karena kita ngejar ekonomisnya. Ini tungku pembakaran yang memanfaatkan hasil dari tim dosen teknik ya, tapi bukan dari UNESA. Jadi ada di lab teman kami di dosen teknik buat PTN juga. Ini yang akan kami olah dari tungku pembakaran ini sampah organik itu menjadi virgin coconut oil karena di sana juga punya lahan yang isinya ribuan kelapa. Ya. Jadi juga nanti ada yang eukaliptus, ini sampah mereka, TPA mereka sudah kita hitung organiknya 20%, anorganiknya 80%. Ini sudah kedalaman 2 meter ke bawah, ini sudah menggunung kemarin. Dan baunya luar biasa. Jadi tim teknis kami bisa menyelesaikan satu tim saya itu kerja bisa sekitar 1 hari 2 ton. Ini udah kira-kira 2 ton ya. Merendahkan semua tim teknis saya. Jadi saya bawa teman dari New Zealand yang kemudian juga dia melakukan pengamatan
kesepakatan sama kami. Ya, jadi diolah menjadi pupuk, biogas, pakan ternak, bahan industri. Kemudian yang 50% plastik diolah menjadi bahan energi atau dijual. Jadi nanti kita terhubung dengan pabrik-pabrik pengolahan limbah. Itu aja. Jadi kami sudah melakukan studi lapangan dengan observasi dan ambil data kita. Begitu itu dilaksanakan dalam 1 hari aja. Jadi ini tenaga kepolisian mereka yang jumlahnya 30 orang. Luar biasa itu. Jadi teman-teman itu saya juga melakukan itu seperti apa yang dilakukan Mas KKN. Ini itu tidak di desa tetapi di pondok pesantren, dan itu juga ke kabupaten dan kota. Jadi lingkungan hidup adalah bagian dari sociopreneur, ya, makanya kapasitas kelompok bidang sosial dan budaya itu mengembangnya. Nah, saya belum jabarkan, tapi saya sudah punya ide yang sudah saya kaitkan. Ini ya, ini kebetulan desa Baja sendiri, ini juga sama tadi KKNT di desa. Prodi-prodi beda-beda cara menjabarkannya, yang penting ada 20 SKS. Ya. Lalu Persatuan Masyarakat Indonesia ini ya, 10 kemarin. Lalu ekonomi contohnya penguatan kelompok yang paling penting. Monggo. Ya. Lalu penilaian KKNT nanti ini kalian bisa lihat ya, sesuai dengan laporan tidak ada. Ya. Tadi saya dari recording nanti saya bisa nilai yang tanya itu, dan kemudian yang merespon, monitoring evaluasi, monef nanti kami lakukan. Wah, ini informasi. Ya, akhirnya. Baik, teman-teman, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, apa mau ada yang ditanyakan lagi? Pak Adam, izin bertanya. Monggo, Mbak Regita. Untuk pertemuannya itu minimal berapa kali ya Pak untuk langsung ke desanya? Terima kasih Pak. Sama-sama. Bentar, kemarin kan sudah ada di ya. Ini yang di Lamongan sudah ada jadi marbot desa nih. Sebentar. Monggo yang saya miss informasi ini, monggo yang bisa membantu saya menjawab. Silakan. Mohon maaf saya miss informasi ini. Sedang saya lihat ini. Mohon maaf Adam. Permisi, Pak. Iya, silakan. Untuk pertanyaan yang diintekan Mbak Regita tadi, kami dari kelompok Bojonegoro juga belum mengetahui soal itu. Cuman kemarin kami sudah menanyakan ke kelompok lain, itu mereka banyak yang melaksanakan kegiatan itu sekitar seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Cuman untuk proses penguploadan di SIM KKN kita belum tahu. Sepertinya kalau penguploadan di SIM KKN itu harus diisi setiap hari.
Oh, Jadi enggak tahu. lah, kan setiap selesai kegiatan diupload SIM KKN itu. Jadi kalau memang insya Allah ya, kalau seminggu 2 kali. Berarti walaupun seminggu 2 kali, nanti nguploadnya juga seminggu 2 kali. Oh, tapi kan kalian juga melakukan ini ya sebenarnya. Tiap tidak melakukan ke situ. Gimana Pak? Mohon maaf Pak. Kalian kan meskipun tidak datang ke desa, tapi kalian kan juga melakukan kegiatan daring ya. Jadi itu daring ya, dalam artian bisa kemudian membuatkan teknis dari perencanaannya dan lain-lain gitu ya. Itu yang juga merupakan kegiatan. Oh gitu, baik Pak. Terima kasih. Mbak Regita, nanti Anda di mana Mbak Regita? Di Bojonegoro ya? Tulungagung, Pak. Oh, di Tulungagung. Nanti saya informasikan ya di grupnya ya. Saya ini ya. Saya informasikan ya, saya akan tanya sama koordinator ya. Nanti saya tanya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih ya, saya diingatkan untuk ini. Ini sudah langsung saya tanya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Insya Allah nanti kita kirim touch. Yang Bojonegoro sama yang Lamongan tidak membuat grup WA ya? Tidak usah ya, tidak perlu. Belum, Mbak. Oh iya, monggo silakan ya. Jadi biar WA sih WhatsApp ini biar lebih lebih cepat aja. Ya. Nanti Bapak langsung saya masukkan ke grup Bojonegoro nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa lah. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih ya untuk hari ini di Penla 2. Monggo keep in touch dengan saya. Mohon maaf kalau kadang-kadang saya slow rest karena kalian sudah saya tunjukkan 2 kegiatan saya tadi itu baru 2. Yang lain kira-kira masih ada 8 apa 9 lain. Itu menyebar di seluruh Indonesia. Jadi nggak apa-apa lah. Saya senang kalau bisa KKN dan istilah moga-moga bisa terlaksana dengan baik. Hal-hal administrasi tadi itu ya anggap selingannya gitu. Kalian memang sudah harus belajar untuk kemudian melakukan ini dan itu ya, gitu ya teman-teman ya. Yuk sampai jumpa nanti di WhatsApp group. Bismillah. Moga-moga nanti kalian bisa melaksanakan KKN dengan baik ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya sampaikan apresiasi sebesar-besarnya. Moga-moga KKN kalian lancar, barokah, bermanfaat. Amin. 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 Ye, Terima matur kasih, nuwun. Pak. Ye, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,